Aneh tapi nyata, sebuah kejadian yang bikin heboh terjadi jelang laga Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 3.000 tiket yang seharusnya diperuntukkan bagi pendukung Bahrain justru tidak laku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah fans Bahrain takut datang ke Jakarta? Mari kita bahas selengkapnya. Indonesia dan Bahrain akan bertemu dalam pertandingan krusial di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Seperti biasa, panitia telah mengalokasikan kuota tiket untuk supporter tim tamu, yaitu sebanyak 3.000 tiket. Namun siapa sangka, tiket tersebut sama sekali tidak diambil oleh Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshal Masita, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa BFA tidak mengambil jatah tiket mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Akibatnya, PSSI pun akhirnya memutuskan untuk menjual tiket ini kepada penonton umum dan pendukung Timnas Indonesia. Dan seperti yang kita duga, tiket langsung ludes dalam waktu singkat. Marshal menegaskan bahwa keputusan ini sudah sesuai prosedur. Bahkan, ia menyebutkan bahwa PSSI sudah memberikan tenggat waktu bagi BFA untuk mengambil tiket mereka, namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Jadi, apakah Bahrain memang tidak mau mendukung timnya secara langsung? Atau justru ada alasan lain yang lebih mengejutkan? Spekulasi pun bermunculan. Beberapa pihak menduga bahwa fans Bahrain ragu datang ke Jakarta karena faktor atmosfer pertandingan yang panas. Seperti yang kita tahu, fans Indonesia terkenal dengan militansinya dalam mendukung Garuda di kandang sendiri. Ditambah lagi, laga ini sangat krusial bagi kedua tim dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Tekanan mental di lapangan jelas akan sangat besar. Namun, ada juga yang menduga bahwa ini bisa jadi strategi dari pihak Bahrain sendiri. Mungkin mereka tidak ingin ada tekanan besar dari supporter mereka sendiri jika hasil pertandingan tidak sesuai harapan? Atau mungkin ada alasan teknis lain di balik keputusan ini? Di media sosial, banyak netizen Indonesia yang memberikan reaksi beragam. Ada yang menganggap ini sebagai bukti bahwa atmosfer GBK terlalu menyeramkan bagi tim lawan. Ada juga yang menganggap ini sekedar kelalaian dari Federasi Sepak Bola Bahrain. Gimana menurut kalian? Apa ini memang faktor ketakutan atau hanya kesalahan teknis belaka? Yang jelas, dengan tiket yang sudah terjual habis, dukungan penuh dari supporter Indonesia di GBK sudah pasti akan menjadi faktor besar dalam laga nanti. Akankah Timnas Indonesia memanfaatkan atmosfer kandang ini untuk mengalahkan Bahrain? Karir Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia bisa saja berakhir dengan cara yang tak diduga-duga. Pemain yang pernah jadi murid kesayangan Shin Tae-yong ini kini dicoret dari daftar skuad Timnas di era Patrick Kluivert. Lebih mengejutkan lagi, media Korea Selatan ikut menyoroti nasib tragis Asnawi. Apa yang sebenarnya terjadi? Asnawi Mangkualam, yang kini bermain di Liga Thailand bersama Port FC, harus menerima kenyataan pahit. Namanya tidak masuk dalam daftar 30 pemain pilihan Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini berarti, Asnawi tidak akan tampil dalam dua laga penting Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Media Korea Selatan yaitu My Daily, secara khusus menyoroti nasib Asnawi. Mereka bahkan menulis artikel dengan judul yang cukup pedas, penolakan kebijakan naturalisasi pemain Belanda, karir timnas murid kesayangan pelatih Shin Tae-yong bisa berakhir absurd. Artikel ini menyebutkan bahwa Asnawi kehilangan tempatnya karena banyaknya pemain naturalisasi yang masuk ke timnas Indonesia. Masuknya 3 pemain naturalisasi baru menjadi faktor utama tersingkirnya Asnawi.
Mereka adalah Dean James dari Go Ahead Eagles, Joey Pelupesi dari Estelomel, dan Emil Audero dari Palermo. Ketiganya baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan siap bergabung dengan timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Asnawi, yang selama ini menjadi andalan Shin Tae-yong di posisi bek kanan, kini harus menyaksikan pemain lain mengisi tempatnya. Ada Sandy Walsh, Kevin Dix, hingga Eliano Reigers yang kini menjadi pilihan utama di posisi tersebut. Situasi ini membuat persaingan di lini belakang timnas Indonesia semakin ketat. Tak hanya Asnawi, Yaakob Sayuri juga mengalami nasib serupa. Pemain yang sebelumnya menjadi pesaing di posisi wingback kanan ini juga tersingkir dari daftar skuad timnas Indonesia. Apakah ini pertanda bahwa era baru di bawah Patrick Kluivert benar-benar berbeda? Di media sosial, para supporter Indonesia dibuat geger. Banyak yang menganggap keputusan ini tidak adil, mengingat kontribusi Asnawi yang besar selama era Shin Tae-yong. Namun, ada juga yang setuju bahwa persaingan di timnas memang semakin ketat, dan hanya pemain terbaik yang berhak masuk skuad. Gimana menurut kalian? Apakah Asnawi pantas dicoret? Atau seharusnya dia masih diberi kesempatan? Dengan atau tanpa Asnawi, timnas Indonesia tetap harus fokus menghadapi laga besar melawan Australia dan Bahrain. Apakah Garuda bisa tampil solid tanpa sang murid kesayangan Shin Tae-yong? Joey Pelupesi adalah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, dikabarkan bisa berbahasa Sunda. Tapi benarkah demikian? Atau ini hanya sebuah kesalahpahaman? Kisah unik ini bikin heboh media sosial. Mari kita bahas selengkapnya. Kabar ini mencuat setelah akun Twitter atau X @idextratime mengunggah tangkapan layar dari akun Instagram Joey Pelupesi. Dalam unggahan itu, Joey menulis, 3 punten, usai timnya, FC Groningen, meraih 3 poin di laga Eredivisie. Kata punten inilah yang bikin netizen salah paham. Dalam bahasa Sunda, punten berarti permisi atau maaf. Banyak yang langsung mengira bahwa Joey memang bisa bahasa Sunda. Tapi faktanya, ini bukan bahasa Sunda, melainkan bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, punten berarti poin atau angka. Jadi, kesimpulannya, Joey Pelupesi tidak sedang bicara dalam bahasa Sunda, melainkan Belanda. Netizen pun langsung ramai membahas hal ini. Terlepas dari kesalahpahaman ini, Joey Pelupesi kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Bersama 2 pemain keturunan lainnya, Dean James dan Emil Audero, Joey telah merampungkan proses naturalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia, pada 10 Maret 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga telah memastikan bahwa ketiga pemain ini memenuhi semua syarat dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Australia pada 20 Maret 2025. Ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Garuda, yang kini semakin diperkuat oleh talenta-talenta berkualitas dari berbagai kompetisi Eropa. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa dibilang sangat beruntung mendapatkan Joey Pelupesi. Kenapa? Karena pemain kelahiran Almelo ini sangat fleksibel. Joey bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, bahkan bek tengah. Namun, masuknya Joey ke skuad Garuda bukan tanpa tantangan. Di sektor gelandang bertahan, ia harus bersaing dengan nama-nama yang sudah lebih dulu masuk timnas, seperti Ivar Jenner dan Tom Haye. Jika tak mendapat tempat di lini tengah, Joey masih bisa dimainkan sebagai bek tengah, berduet dengan Jai Itzes, Rizky Ridho, atau Maes Hilgers. Yang jelas, kehadiran Joey Pelupesi menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Apakah dia akan jadi pilihan utama? Atau justru hanya jadi pelapis? Kita nantikan kiprahnya di laga-laga selanjutnya.
Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Joey akan langsung jadi pemain inti di timnas Indonesia? Atau justru harus membuktikan diri lebih dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus update berita timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dadaku, Indonesia juara. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.